Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Anugerah Bethesda yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Terlebih ketika kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari saya ajak kita semua untuk siapkan hati, kita berikan terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena kita masih ada kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Oleh karenanya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang kami sembah dan yang kami layani di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan dan anugerah ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama sekalipun ada batas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dan oleh karena Tuhan kami berterima kasih untuk kesempatan ini, dan kami akan masuk dalam ibadah ini dari awal hingga pada selesai biar jadi menurut kehendak-Mu, karena hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam ibadah ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan berkata di atas puji-pujian kami tersebut itu akan disenangkan karena Kau layak ditinggikan, dipuji, disembah. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semua yang mengambil bagian, dan bahkan seluruh jemaat yang ada di rumah. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat lebih lagi ketika firman disampaikan, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama-Mu Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus, berkaryalah dalam ibadah ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Dia yang layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak
dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dia besar, Dia mulia, dan selama-lamanya Dia Tuhan yang layak disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan Hosana. Hosana, Hosana. Lagi Hosana, Hosana. Ayo. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar namamu besar, oh, namamu besar sekali lagi katakan, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Namamu besar dan mulia, namamu besar Tuhan. Oh, disembah hanya nama Yesus Tuhan. Ditinggikan Dia selama-lamanya. Dia Tuhan. Oh, seluruh semesta alam bersorak memuji nama Tuhan, dan segala yang bernafas menyembah Kau Tuhan. Glory, glory, glory. Kami bersyukur, kami percaya Kau Tuhan, dan karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, oh, kami ada untuk menyembah-Mu. Kami hidup karena-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Dia yang layak disembah, ditinggikan. Yesus Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Dan Kau Tuhan, Kau yang berkuasa, Engkau yang hebat. Haleluya. Kau layak ditinggikan, dipuji, disembah Tuhan. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi,
layak. Ini yang kami katakan dan kami ungkapkan dari hati kami Tuhan. Dengan iman kami puji Kau Tuhan. Yes. Tak berkesudahan kasih dan kuasa-Mu, Raja, segala raja. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, Nama-Mu besar. Sekali lagi katakan, Nama-Mu besar, termulia. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Yes, Nama-Mu besar Tuhan. Amin. Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Bila kami lebih lagi bersorak-sorak bagi Engkau, Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ingin lebih lanjut lagi. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Yes. Semuanya sama-sama katakan, terpujilah Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Yes. Ajaib dan penuh keagungan. Suara hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes. Bagi Dia pujian. Lebih lagi, terima kasih Tuhan. Dari awal, terpujilah Nama-Mu Tuhan. Yes. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yes. Karena Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama. Yes, haleluya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Bagi Dialah segala pujian, segala hormat. Katakan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Bilang Kau yang terus yang kami andalkan bertata dalam hidup kami, sehingga kami terus Tuhan menerapkan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Karena semuanya tentang Yesus.
Tidak ada pilihan yang lain yang terbaik ketika kami memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami memilih Engkau Tuhan sebagai Raja yang berkuasa atas hidup kami, dan kami tunduk atas-Mu Tuhan. Kami tunduk di bawah-Mu Tuhan, dan atas segala apa yang Engkau inginkan. Bila itu yang kami lakukan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Bapa. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling dari-Mu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Jemaat berkati Tuhan, terlalu sering, terlalu banyak di dalam hidup kita ditentukan pada diri kita harus memilih. Kita diberikan pilihan, kita diberikan satu pilihan, apakah yang baik atau apakah yang jahat, apa yang berkenan kepada Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri. Selalu ada pilihan. Kalau kita percaya bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan, maka satu hal saya mau katakan, kita harus pilih setia. Kita harus pilih yang namanya ketaatan. Kita harus pilih yang namanya melakukan kehendak Bapa. Begitu banyak pilihan. Pilihlah yang apa maunya Tuhan. Dan kami ini ya Tuhan, mau lebih lagi mengerti, memilih apa yang benar, melakukan apa yang baik, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan sampai pada akhirnya Kau dapati kami setia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan menolong kami dalam hal ini. Kami angkat pujian sekali lagi Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan iman kami Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari
semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan andaikan ku harus memilih, tetaplah hati kami padamu Tuhan, setia, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kami undang hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami ingin selalu tetap ada bersama dengan Engkau, karena Engkau juga inginkan kehidupan kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Dan biarlah kehidupan kami ini Tuhan, benar-benar kami dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan segala kemuliaan, hormat, syukur kami hanya menaikkan kepada Engkau, Allah yang begitu sempurna di dalam menolong, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji dan hormat syukur kami hanya menaikkan kepada Engkau, Allah yang begitu sempurna dalam melakukan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terlalu yakin kami Bapa bahwa Engkau Allah yang selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan satu bukti nyata kalau kami boleh ada, bahkan kami boleh beribadah meskipun di dalam keadaan di mana kami boleh ada saat ini. Karena dengan Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan, kami Tuhan mungkin terbatas untuk kami boleh beribadah secara bersama-sama. Tetapi menjadi keyakinan kami Tuhan bahwa apapun yang kami boleh Tuhan kerjakan untuk Engkau, kami boleh beribadah walaupun Tuhan mungkin lewat atau dari rumah Tuhan. Ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama-Mu dapat kami puji dan sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Taruh setiap perkataan dari dalam bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu dapat berkata-kata sebentar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami, firman-Mu yang akan senantiasa kami berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan
untuk kami dapat menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kami, baik yang kami yang ada di tempat ini, baik Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa terus beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Satu kesempatan lagi yang tentunya Tuhan percayakan bagi kita semua. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada kini berkat Tuhan, ini hanya karena kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini saya juga tidak lupa berterima kasih kepada baik Bapak Gembala, Ibu Gembala yang dan bahkan seluruh pengurus yang ada yang memberikan saya kesempatan untuk sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Satu lagi yang saya percaya bahwa kehidupan kami, kehidupan kita semua, bahwa kita rindu akan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita rindu akan Tuhan, penyataan Allah di dalam kehidupan kita. Kita rindu akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah situasi kondisi di hari-hari ini yang ada banyak kali membuat kita mungkin takut, membuat kita khawatir dengan kehidupan kita ini. Tapi menjadi satu ajakan bagi saya pribadi, teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah berharap dan lakukan apa yang baik kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tahu itu baik untuk kita lakukan dan kita tidak melakukannya, itu sama adalah kita berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang kita bisa berikan untuk Tuhan, mari kita berikan itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya diberikan tema oleh baik Bapak Gembala, Ibu Gembala, yang pada hari ini saya diberikan tema yang berjudul atau temanya itu adalah by His presence atau kehadirannya. Sama-sama kita langsung buka dalam kitab Mazmur pasal yang 139, ayatnya yang kita baca saja pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8 saja. Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Saya akan baca. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Puji nama Tuhan. Kita mungkin sudah banyak kali membaca firman Tuhan ini, bahwa di sini menjelaskan tentang kehadiran Tuhan. Pemazmur di sini menyatakan, atau Daud di sini menyatakan satu pujian atau satu doa kepada Tuhan. Dia katakan bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dalam orang mati, di situ pun Engkau. Di sini kalau kita melihat bahwa Allah adalah, kalau kita melihat bahwa Allah adalah, Dia boleh dapat melakukan segala sesuatunya, dan kita boleh melihat akan campur tangan Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa di sini kalau kita tahu, sebenarnya kita sudah tahu akan sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa atau dikenal dengan omnipoten. Kemudian Allah itu adalah Maha Tahu. Kemudian Allah itu kalau kita melihat Maha Kuasa. Jadi Allah itu Maha Kuasa, itu omnipoten. Kemudian Allah itu Maha Hadir atau omnipresent. Kemudian Allah itu Maha Tahu atau omniscience. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana bahwa inilah sifat-sifat Allah yang Tuhan kerjakan. Keawalan kata omni di sini dinyatakan bahwa itu berasal dari bahasa Latin yang berarti semua. Jadi untuk menyatakan kalau Allah itu Maha Hadir sama dengan mengatakan bahwa Allah hadir di semua tempat. Jadi dimanapun kita berada. Jadi
dalam arti kata bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya jangan kita selalu bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh, nanti saya kalau saya beribadah di gereja baru saya bisa mengalami Tuhan. Tetapi kalau kita membaca ayat ini, bagaimana bahwa Allah hadir dimanapun kita berada, asalkan kita mau enggak Dia hadir. Asalkan kehidupan kita memang punya kerinduan yang luar biasa untuk kita mau melihat akan kehadiran Tuhan. Karena kehadirannya itu membawa kehidupan kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Bahwa kalau saya bisa menceritakan satu hal ya, bahwa orang yang ingin hidup lebih sehat, mengurangi stres dan mengurangi berat badan, mendapati bahwa berjalan adalah olahraga yang terbaik. Ini satu gambaran ya. Atau filosofi kesehatan yang muncul yang awalnya muncul di Jepang sana, bahwa menyatakan bahwa 10.000 langkah setiap hari itu dapat membuat kita sehat, dapat menghilangkan stres, atau dapat menghilangkan atau mengurangi berat badan. Dan di sini kalau kita melihat bahwa bahkan para ahli pun menganjurkan agar kita melakukan itu secara bertahap. Terus menerus. Bahkan itu terus menerus kita harus lakukan dengan menyadari setiap hari bahwa setiap langkah itu berarti. Setiap langkah itu berarti. Dan di sini saya mau katakan bahwa kalau dunia itu pun punya filosofi seperti itu, bahwa setiap langkah itu berarti. Dan di sini saya bisa katakan bahwa orang yang ingin hidup sehat, itu memang itu yang mungkin dia harus lakukan. Namun yang penting di sini sebenarnya bahwa firman Tuhan katakan latihan badan itu terbatas gunanya. Tetapi ketika kita mengenal dengan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Jadi namun yang sekali lagi yang saya mau tekankan di sini, namun yang lebih penting adalah bila kita sehat secara rohani, itu yang terpenting. Jadi bagaimana untuk kita bisa sehat secara rohani? Berjalanlah bersama dengan Allah. Teruslah berharap kepada Tuhan, dan biarlah kita terus mempunyai satu kerinduan, biarlah Allah hadir itu dalam kehidupan kita. Ya. Hal itu digambarkan mungkin kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5. Kita akan melihat salah satu tokoh di situ. Yang pertama, Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang 22. Di situ kalau kita baca ayat ini, Kejadian pasal yang ke-5 ya, Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, di situ firman Tuhan katakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ini kalau dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia itu dia menyatakan bahwa dan Henok hidup bergaul dengan Allah bersama selama 300 tahun lagi. Kalau dalam terjemahan lain atau dalam terjemahan King James di sana sebenarnya lebih jelas bahwa Henok berjalan dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan ini yang Tuhan mau. Jadi dan kalau kita melihat bahwa Henok ini dia berjalan dengan Allah, dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita di hari-hari ini, di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita terus mau berjalan dengan Allah. Dan kalau kita melihat contoh yang kedua dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di situ juga ada satu tokoh yang firman Tuhan tulis di sana adalah, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mungkin kalau saya bisa melihat juga dalam terjemahan lain di situ, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan di situ dia pakai kata yang sama, dan Nuh itu berjalan dengan Allah. Ini yang kita bisa lihat
bahkan kalau kita melihat selain dalam kitab Kejadian, baik dalam kitab Kejadian pasal ke-5 ayat 32, kemudian ayat yang pasal ke-6 ayat ke-9, Henok dan Noe ini juga disinggung dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 yaitu dipuji karena iman mereka. Henok memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah pada ayat yang ke-5. Kemudian Nuh ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya pada ayat yang ke-7. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa untuk dapat berjalan dengan Allah, kita perlu menjaga langkah kita agar kita tidak mendahului di depan atau bahkan tidak tertinggal di belakang. Karena ingat bahwa kita harus melihat bahwa ayat mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan akhir zaman. Dalam arti kata, yang Tuhan mau bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, jangan kita mendahului akan waktunya Tuhan, atau kita mengulur-ulur waktu untuk kita dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena kita ingat baik di hari-hari ini, dan firman Tuhan sudah menulis dengan jelas bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang seperti ini yang kita sudah mulai rasakan, dan bagi saya itu tidak sangat-sangat tidak mengenakan ya. Tetapi bagaimana kalau Tuhan izinkan itu terjadi, dalam arti kata bagaimana bahwa kehidupan kita ini harus mengikuti apa yang tentunya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus? Tidak ada. Mau kelaparan kah? Mau apakah modelnya? Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Di sepanjang perjalanan yang Tuhan mau, kita berbicara dengan Tuhan. Di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita ini, kita terus mau mendengarkan Tuhan. Di sepanjang perjalanan kehidupan kita ini, kita harus tetap menikmati kehadirannya. Sekali lagi, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita coba-coba kita mendahului Tuhan. Jangan coba-coba kita mau, biarlah Tuhan lain berjalan di depan saya. Enggak. Yang Tuhan mau, kita berjalan dengan Tuhan. Oleh karena itu kita butuh akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan coba-coba memakai akan kekuatan, akan hikmat kita, tetapi pakailah kekuatan Allah, perlengkapan senjata Allah, agar kita dapat mampu untuk kita dapat menjalani kehidupan ini. Karena bagi saya pribadi, bahwa di hari-hari ini memang sangat-sangatlah sulit, tetapi satu hal yang kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita, kalau Allah beserta dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Corona sekalipun itu tidak akan bisa membatasi kita, asalkan kita mau enggak kita terus berjalan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, bahwa Tuhan ingin terus berbicara dengan kita. Tuhan ingin mendengarkan Tuhan inginkan kita juga mendengarkan Dia. Tuhan juga ingin menikmati kehadiran. Jadi mempercayai pimpinannya manakala kita tak dapat melihat apa yang ada di depan sana. Ya kan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Banyak tantangan yang mungkin kita akan hadapi, tapi satu hal, ketika Allah beserta dengan kita, kita tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang penting bukan hanya tujuan kita, tetapi yang sini mau saya tekankan bahwa tetapi juga perjalanan yang kita lalui bersama Dia. Tujuan kita bisa saja punya rencana ke depan. Kita bisa mempunyai sesuatu hal yang mungkin kita impikan ke depan. Tetapi yang lebih penting bahwa apakah kita terus dapat berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah terus kita tetap mempercayai bahwa Tuhan mampu untuk menolong kita? Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau saya memberikan satu contoh ya, apa sih yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita? Kehadiran Tuhan itu ditandai dengan hal-hal apa saja sih? Ya, jadi ketika Yesus menawarkan ini kepada kita, kan firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Firman Tuhan katakan dengan jelas,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab firman Tuhan katakan itu ringan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan. Jadi Allah mengajarkan kehidupan kita. Dan dengan kata lain bahwa Allah juga bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketakutan yang terjadi dalam diri kita bukanlah ketakutan karena terhimpit masalah atau mengalami persoalan atau ketakutan dari iblis, tetapi ketakutan akan Tuhan karena gentar akan Tuhan, sehingga efek yang dialami adalah terus kita memuji Tuhan, terus kita memuliakan Tuhan, terus kita mengagungkan nama Tuhan, karena itu yang Tuhan mau di hari-hari ini. Apakah dengan masalah yang kita hadapi hari ini kita bisa memuji Tuhan? Kita bisa mau menyembah Tuhan? Apakah kita bisa melakukan itu? Ya. Jadi yang harus kita tekankan bahwa ketakutan yang ada dalam kehidupan ini bukan karena kita takut corona, bukan kita takut pada dengan apa yang terhimpit masalah, atau dengan kita takut dengan persoalan, atau ketakut dengan iblis. Tapi takutlah dan gentarlah akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, apapun masalah, apapun kondisi kehidupan kita, kita akan terus memuji Tuhan. Kita terus akan menyembah Tuhan. Kita akan terus mengagungkan nama Tuhan. Dan ini yang harus kita lihat, ini nilai-nilai. Dan saya lihat Gereja Anugerah Bethesda ini menekankan nilai yang pertama dalam pelayanan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah kita terus akan menyembah kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Ya. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memuji dan memuliakan Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Ya. Tuhan itu omnipresent. Dan Dia ingin hadir. Dan ketika kita akan mengalami bahwa itu akan membawa by His presence. Kehadirannya itu sungguh sangat kita akan alami ke depannya, dan biarlah kita terus akan mempercaya itu. Dan untuk meyakini kehadiran Tuhan dalam hidup ini diperlukan iman percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita iman kita kuat di hadapan Tuhan, maka kita akan terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan juga itu akan dinyatakan bagi kehidupan kita. Dan kehidupan kita juga akan terus boleh menjadi berkat di tengah-tengah masalah dan kondisi kita di hari-hari ini. Kehadiran Tuhan itu bisa ditandai kalau kita bisa membandingkan ke dalam kitab Lukas pasal yang ke-7. Lukas, pada kita buka bersama-sama dalam kitab Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang kita lihat pada mulai ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat, ya, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kehadiran Tuhan itu ditandai dengan yang pertama. Yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa He teach, atau Yesus memberikan pengajaran di dalam kehidupan kita. Di situ firman berkata dengan jelas, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dalam arti kata, ketika dia ingin hadir, Yesus itu juga bisa memberikan pengajaran. He teach. Jadi ini yang kita bisa tanamkan di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri selalu memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Gereja juga harus memberikan pengajaran kepada jemaatnya. Orang tua dalam keluarga juga harus memberikan pengajaran kepada anak-anak, agar anak-anak itu kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu juga yang Yesus lakukan di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Dan hal yang kedua, apa yang Yesus lakukan di dalam kehadirannya? Yang kedua, kita masih dalam kitab Lukas pasal yang ke-7, kita membandingkan hal apa saja yang Yesus akan lakukan. Pada ayat yang ke-17 dalam kitab Lukas
Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di situ firman Tuhan katakan pada bagian A, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Di sini kalau kita melihat hal yang kedua yang Yesus lakukan, yaitu he touch, yang artinya Yesus memberikan sentuhan. Saat bersama dengan Yesus kita mengalami sentuhan-sentuhan ilahi yang tentunya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam hidup ini kita juga perlu melakukan sentuhan-sentuhan yang untuk menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang di sekitar kita. Dan memang di hari-hari ini banyak orang yang lagi membutuhkan sentuhan itu. Karena mungkin secara pribadi bagaimana mungkin kita sudah dalam keadaan susah. Tetapi masih banyak juga orang di luar sana yang lebih susah dari kita. Dan yang hari-hari ini banyak orang juga membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Dan itu yang harus kita lakukan ketika Allah itu hadir. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita menginginkan bahwa kehadirannya itu, maka kita akan melihat bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-7, apa yang Yesus lakukan atau apa kehadiran Tuhan itu ditandai dengan hal-hal apa saja. Hal yang ketiga, selain yang pertama bahwa Yesus memberikan pengajaran, kemudian yang kedua Yesus memberikan sentuhan, kemudian yang ketiga, ini yang dia senantiasa ingin tekankan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah he talk. Yesus berbicara. Pada ayat yang ke-14 di sana menyatakan dengan jelas, ayat selanjutnya dari kitab 14 adalah bahwa di situ firman Tuhan katakan, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Jadi hal yang ketiga, firman Tuhan katakan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Jadi sini melalui firman-Nya, Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus juga itu berbicara kepada kita hingga saat ini. Dia bisa berbicara lewat persoalan kita. Dia bisa berbicara lewat apa yang dihadapi atau yang dialami oleh dunia saat ini. Pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh sangat menyita banyak waktu pikiran kita mungkin. Tapi kita harus lihat sisi positifnya, bagaimana bahwa Tuhan inginkan bahwa kehidupan kita ini dia akan terus berbicara dengan kita. Dia akan terus bersuara apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya. Dia lakukan juga secara efisien dan pasti memberkati. Jadi kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus itu dalam kehidupan kita adalah kehadiran yang memberkati dan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Bukan kehadiran yang memberikan ketakutan, bukan kehadiran yang membuat kita takut. Tapi dengan kehadiran Tuhan, dengan kita mempercayai kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka diperlukan di sini bahwa iman percaya yang teguh di hadapan Tuhan. Karena saat kita beriman akan kehadiran Tuhan, maka Tuhan akan berbicara dalam hidup kita. Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Tuhan akan terus berikan kita kemampuan. Tuhan akan terus berikan kita pengajaran. Tuhan terus akan memberikan kita agar senantiasa terus menopang kehidupan kita, ya, serta memberikan sentuhan-sentuhan ilahi dan membuat kehidupan kita akan tetap kuat, agar kita dapat menjadi, dan intinya bahwa kehadiran Tuhan membuat kehidupan kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita pergi berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Meskipun mungkin banyak masalah dan tantangan mungkin dalam kehidupan kita yang kita hadapi, mungkin kita di hari-hari ini mungkin kita tidak dipedulikan orang lain, mungkin kita juga mungkin ada hal-hal yang membuat kita sakit hati. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Tapi tetap yakinlah bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, firman Tuhan katakan bahwa itu didikan bagi seorang anak.
Kalau kita tidak mengalami tantangan, kita tidak menghadapi masalah, itu firman Tuhan katakan dengan jelas dalam kitab Ibrani bahwa kita dianggap sebagai anak gampangan, atau dalam terjemahan lain anak haram, atau anak yang mungkin tidak dianggap. Tetapi ingat bahwa kalau kita masih diperhadapkan dengan masalah atau tantangan, berarti Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan masalah itu daripada Tuhan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi agar supaya dapat mendidik kita, agar supaya dapat membawa kita lebih naik peringkat lagi, lebih naik lagi. Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan mengangkat kita dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita harus meyakini itu, bahwa kehidupan kita, asalkan teruslah kita beriman kepada Tuhan. Seperti Henok dan Nuh tadi, mereka terus berjalan dengan Tuhan, dengan iman yang mereka miliki. Dan kalau kita melihat bahwa keberadaan kehidupan mereka terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bahkan mereka diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi contoh. Kita juga sebagai orang percaya, kita boleh menjadi juga teladan. Kita juga boleh menjadi orang-orang yang bisa membuat orang lain dikuatkan. Asalkan sekali lagi, kembali lagi, tetap kuatkan iman kita, bahwa kehadirannya akan senantiasa terus berikan kita kekuatan, memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Dan kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Arti Kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh segenap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami rindu akan kehadiran-Mu terus nyata dalam kehidupan setiap hari Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh akan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami yakin juga bahwa Engkau Allah ingin juga hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami semua Tuhan, dalam kehidupan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, bagi setiap umat-umat-Mu, bagi Tuhan, bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Amin Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lagi dari awal kita nyanyikan lagu ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami, amin Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti lagi katakan, oh penyertaan, amin. Rancangan-Mu penuh damai Tuhan, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi ketika Engkau hadir, kami dapat mengalami akan sukacita, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan saat yang Engkau boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Kami terlalu yakin, percaya Engkau Allah selalu ada untuk kami Tuhan. Baik yang kami ada di tempat ini maupun Tuhan umat-umat-Mu yang ada di rumah. Terlalu yakin kami Bapa, apapun yang kami alami di hari-hari ini Tuhan, itu ada dalam pemantauan-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah akan terus menolong kehidupan kami, Engkau Allah akan terus memelihara kehidupan kami. Dan menjadi doa kami Tuhan, bagi umat-Mu yang mungkin di hari-hari ini mengalami tantangan, mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang mengalami Tuhan sakit penyakit, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menyatakan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka di dalam kelemahan iman Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, tambahkan iman percaya mereka di hadapan Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka terus berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat, yang adalah satu-satunya juru selamat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih terus pimpin kehidupan kami. Kami terus ingin dipimpin oleh Engkau. Biar Roh Kudus-Mu yang senantiasa Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang senantiasa membimbing menuntun kehidupan kami Bapa, agar kehidupan kami ini benar-benar seturut dengan Tuhan, seturut dengan apa maunya Tuhan. Itu yang kami kerjakan. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami saat Tuhan pagi hari ini.
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang selalu ada untuk kami. Dan terima kasih Tuhan. Dan kami yang percaya kami dikuatkan. Kami diberikan kekuatan, kemampuan. Kami akan terus diberikan Tuhan kemampuan untuk dapat menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Akhirnya terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Roh, penyertaan daripadamu Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai pada kesudahan akhir zaman. Kami berdoa dan mau alaskan semuanya Tuhan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua.